Hai teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Aini di Moldova. Setelah sekian lama, aku akhirnya sempat membuat video lagi, mengupload dan tentu saja menyapa kalian semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan November. Transisi dari musim gugur ke musim dingin benar-benar mulai terasa. Pohon-pohon dan tanaman lainnya sudah mulai beristirahat karena cuaca yang semakin dingin. Minggu-minggu ini juga hujan terus-menerus sampai-sampai perapian di rumah hampir tidak pernah padam saking dinginnya. Dan untuk teman-teman yang tinggal di negara 4 musim seperti aku ini, selamat memanaskan rumah ya. Tetap semangat meskipun tagihan listrik semakin bengkak. Untuk teman-teman di Indonesia atau negara tropis lainnya, selamat ya karena nggak perlu ribet manasin rumah di suhu minus seperti di sini. Hari ini aku mau ajak teman-teman semua ikut lihat update terbaru di supermarket tempat aku biasa belanja di kota Fales. Kira-kira ada bahan makanan apa saja di musim sekarang ini dan berapa harga-harganya? Yuk ikuti aku terus. Oh iya teman-teman, for your information, musim dingin di Moldova itu memang tidak menentu. Kadang cuacanya cerah, ada matahari seperti sekarang. Tapi nanti tiba-tiba bisa berubah mendung, langit jadi abu-abu gelap. Bahkan bisa berangin dan disertai hujan. Jadi kita harus benar-benar siap dengan kondisi cuaca seperti ini. Pastikan kita memakai jaket yang bisa melindungi tubuh dari dingin yang tidak terduga. Soalnya, kalau salah pilih jaket bisa-bisa kita menggigil kedinginan. Sekarang pukul 11.20. Aku berjalan menuju halte bus. Dan bus dijadwalkan tiba sekitar pukul 11:30. Sambil menunggu dan berjalan ke sana, aku akan tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana kondisi jalan dari rumah aku ke halte bus. Sekarang aku sudah sampai di kota Fales. Kalau di Indonesia, kota ini mungkin setara dengan kabupaten atau kota madya gitu ya. Jadi orang-orang dari desa-desa sekitar biasanya datang ke sini untuk berbelanja. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman juga boleh banget bertanya ya. Dan sekarang yuk kita mulai berbelanja dan langsung menuju ke supermarket Linela di kota Fales. Teman-teman, aku baru sempat bikin video lagi ya. Kita sekarang mau update ada apa aja sih pas awal-awal musim dingin ya. Ini kalau orang nih biasa beli ini nih. Pak ini ya. Siapa? Ini apa namanya teman-teman? Lihat, akar apa ini ya? Ini ya kalau misalnya sudah memasuki musim dingin itu banyak apel-apel ya. Nih, apel merah ini berapa harganya nah? Segini ya, Rp25.000 nih. Apel merah 1 kilo. Kalau apel hijau apa ya, nggak ada di sini bacaannya. Nih, ini tuh Rp27.000 1 kilonya. Dan
fresh ya, masih bagus. Aku kalau beli sayur itu teman-teman, sayur buah aku selalu ke Linela ya. Linela ini fresh, jadi aku suka kalau di sini. Tuh lihat. Tapi kalau misalnya orang lokal itu biasa mereka belinya di ini, di pasar ya. Nih, Mere Golden itu yang ini nih. Harganya, aduh apa itu yang jatuh, euy? Ini apa kayak gini kali ya? Aku ngejatuhin ini. Nih, Mere Golden itu dari Moldova. Yang ini nih, wangi banget. Harganya cuma hampir 16.000. 1 kilonya 16.000 rupiah. Ini kayaknya ini deh, Granny Smith, Mere Granny Smith. Mere itu mer itu ini ya, apel. Ini harganya 22.900. Teman-teman, nanti kalau di Indonesia udah jadi redenominasi untuk uang, nanti harganya akan sama kayak gini, 17.000 ya. 17 rupiah kayak gitu. Sama kayak di sini nanti. Jadi aku nggak usah ngaliin kurs karena memang satu lei itu hampir setara dengan 1.000 rupiah gitu atau 900 sekian gitu. Jadi sama ya nanti yang hitungnya ya. Nih untuk apel apa sih namanya ini, anggur. Nih. Struguri Albe. Itu anggur Albe itu sebenarnya putih, tapi di sini ini yang anggur hijau ini disebutnya Albe ya. Harganya segini, 35 ribuan. Kita bisa beli ini, kita coba dulu ya. Boleh kok di sini coba. Asam tapi manis, gimana ya? Nih, kalau yang ini 20.000, nggak nyampe 20.000 1 kilo. Kita akan beli, kita keliling dulu ya sebelum ambil apa yang aku beli. Di sini banana, apel, kenapa ya apel terus dari tadi teman-teman? Banane itu banana. Jadi kalau kita pisang ya, ini pisang harganya 25 ribuan 1 kilonya, pisang kayak gini. Ini jeruk nih, lemie. Mana ya ini jatuh? Aduh, sangkutin aja ke sini nih. Nggak bisa cuy. Oh, ke sini nih. Oh nih, aku kayaknya mau beli ini nih, anggur hitam, sama ini juga ya, nggak banyak-banyak karena memang anak-anak tuh kurang makan buah ya. Apel mungkin beberapa aku akan beli juga. Nah sekarang aku siap-siap untuk bungkus-bungkus dulu, nanti aku akan tunjukkan kepada teman-teman apa yang aku ambil gitu ya. Nah ini aku udah ambil si anggur hitam segini. Dan ini ya untuk anggur putihnya. Sekarang coba aku mau cari sayur. Ada sayur apa ya? Nih, untuk ini harganya nih, ini kayak terong Korea ya. Kalau di sini namanya ini doblech gitu. Nih, doblech zucchini, harganya segini 1 kilo. Kalau yang ini, yang mana aku kurang tahu ya. Karena harga itunya itu nyampur. Paprika kayak gini. Ini dari Spanyol ya. Di sini disebut nih. Spania. Kalau yang ini nih, ini dari Moldova nih teman-teman. Tapi di sini disebut Albania loh. Tapi Moldova juga banyak kayak gini. Nih, kalau ini juga dari Albania nih.
Harganya hampir 50.000 1 kilo. Kayak gini. Nih kalau ini tomat-tomatnya Moldova nih. Rasanya tuh manis-manis gitu ya, cocok untuk dibuat salad ini. Aku suka ini dibuat salad. Aku mau ambil ini. Ini aku sudah ambil 2 aja karena yang makan tomat itu cuma aku. Di sini istilahnya aku belanja tapi untuk diri sendiri ya. Coba ke sebelah sini. Tadi ya. Ini tuh kita di rumah banyak banget. Harganya bisa dilihat. Ini 9.000 1 kilo. Hampir sama ya kayak di Indonesia ya. Nih. Ini tuh apa sih namanya kalau kita ubi ya, ubi manis ya. Nih Kartopi Dulce harganya 30 ribuan, tapi ini dari Egypt, teman-teman. Asalnya ya, karena di sini banyak produk-produk tuh yang itu yang diimpor gitu. Nih. Ini murah nih, teman-teman. Untuk ini nih. Untuk radish ya, bisa jadi lalapan, juga dibikin salad. Ini asal Moldova, 1 kilonya hampir 50.000. Sekarang berarti sudah naik ya, mahal ya. Ini aku biasa beli ini nih. Oke, aku beli ini dulu. Ini harganya 12 ribuan. Segini ya, 12.000 rupiah kalau dirupiahin. Tapi ini pedas banget. Oke deh, aku beli ini. Nih, ini premium ya. Si apa namanya ini teh, Jemuera tuh apa ya? Raspberry ya. Lihat harganya, wow. Kalau lagi musim ini murah. Banyak banget juga di kebun, jadi nggak usah beli. Wah, ini nih. Aku biasanya makan si apa ini teh namanya, apa ya bahasa Indonesianya ya, bayam. Kalau aku makan bayam tuh biasanya di salad aja gitu, nggak pernah dimasak ya. Kayaknya aku ambil aja deh 1. Oke. Brokoli anak-anak sudah mulai yang namanya bosan. Nih, ini tuh ini supa ya, supa jamur. Biasa kita kalau ada ambil-ambil di kebun. Jamur tiram, harganya tuh 36.000 rupiah. Ciplukan juga ada nih. Ciplukan. Apa ini ya bahasa sini ya? Tapi ini asalnya dari Kolombia. Ini apa ya? Oh, ini buah tin ya. Nih ciplukan nih teman-teman. Ciplukan. Ini dulu zaman kecil kita ambil di sawah. Kita ambil di sawah tapi di sini dijualin loh. Nih ciplukan nih, harganya tuh 36.000 rupiah ya kalau dirupiahin. Asalnya dari Kolombia. Di sini tuh suka banyak-banyak wortel yang udah diginiin. Biasanya orang-orang sini tuh kalau misal ada perayaan apa, langsung belinya yang sudah diasinin gini ya. Ada orang membandingkan besar mana telur. Aku juga mesti beli telur nih. Aku tuh biasa kalau misalnya ada di toko ini 1, aku pasti beli langsung di sini. Nah, aku mau beli Nutella deh. Biasa aku bikin martabak nih sama Nutella. Nutella di sini harganya segini tuh 54.000 rupiah. Kalau yang besar ini diskon ya. Mendingan aku beli yang besar nih, 70.000 nih. Mendingan aku beli yang sekalian yang besar ya.
400 gram. Yang ini cuma segini tuh berapa gram nih? 200 gram, 2 kali lipat. Mendingan aku ambil yang ini. Aku nanti mau bikin martabak. Dan di sini itu ada yang namanya favorit, teman-teman. Kenapa ya kamera aku tuh nggak ini? Coba ulangi. Nih. Tadi kameranya buram-buram terus. Nah, ini dia Pantone. Ya, ini favorit. Kalau nanti ketika aku pulang ke Indonesia, kalau ini lagi musim, aku mau beliin ini buat keluarga aku nih. Ini enak banget. Nih, ini tuh enak banget, harganya segini 100.000. Favorit ini. Jadi aku harus pastiin isinya itu coklat gitu. Jangan yang kismis kayak gini ya. Karena kalau yang kayak gini anak-anak tuh nggak mau makan gitu. Nih harganya nih. Kojonak. Kojonak nih harganya 100 lei ya. 100.000 rupiah. Ini enak banget. Banyak jenisnya. Banyak jenisnya, ada yang sama ini. Apa ini ya? Sama apa ya? Krim. Ada yang ini nih. Ini kayaknya kayak matcha gitu ya. Ini yang sama kismis, coklat kismis. Oh, ada ukuran mininya juga nih. Oh, kalau yang segede gini 45 lei. Gitu. Oh, ini yang ini dalamnya coklat kayaknya deh. Ini juga sama harganya 45 lei, tapi aku selalu beli yang besar kayak gini. Ada juga yang lebih besar loh. Tapi yang seperti yang aku selalu beli itu nggak ada ya. Ini yang lebih besar nih. Harganya harusnya sih lebih murah ya, karena 2 kali lipat dan boxnya tuh cuma satu gitu, lihat nih. Segini. Kita cari minyak. Ini yang ini murah nih, Poris ya. Aku beli yang ini deh. Kalau orang Indonesia itu minyak selalu beli setiap minggu, aku nggak pernah nggak beli ya. Karena memang anak-anak tuh suka yang goreng-goreng gitu, walaupun memang nggak banyak banget. Oh iya, aku harus beli yang namanya ini nih teman-teman. Sare. Sare itu garam ya, aku nggak punya garam loh di rumah. Lihat segini garam di sini. Garam mah di Indonesia juga murah ya. Harga garam segini itu 8.000-an. Nih. Tapi bolong ini ya. Tuh meruluk euy. Udah jangan yang ini deh. Cari yang lain. Ini apa nih? Ini mah gula nih. Gula bubuk. Kalau ini itu kasar ya. Apa kasar namanya? Garam kasar. Oh, ini nih ada garam nih. Sebentar. Nah. Ini. Tapi kok ini kayak gula ya, sare tapinya ini loh. Bentukannya kayak gula, teman-teman. Kayak gula loh, tapi ini sare. Oke, aku beli ini. Harganya itu 7.000 1 kilo. Coba komen teman-teman di Indonesia harga garam 1 kilonya berapa? Kalau gula aku nggak pernah beli gula ya, karena mertua aku tuh selalu beli gula gitu. Nih, santan. Mahal ya santan di sini. 100 ribuan 400 gram. Aku juga mau beli yang namanya santan ini ya teman-teman. Santan yang ini nih. Santan yang bukan santan.
kelapa yang sudah diparut gitu. Kemarin sempat bikin yang namanya gemblong itu ya. Anak-anak suka dan ini aku beli lagi. Kemarin aku terlalu banyak ininya. Oh ini 100 gram. Aku cari yang kecil, nggak yang 100 gram. 100 gram terlalu banyak. Kok nggak ada ya? Nggak ada di sini ya itunya si parutan kelapanya adanya banyak-banyak. Kalau misalnya kita beli yang banyak kayak gitu, nantinya sisanya itu mubazir gitu. Lebih baik aku nggak usah beli. Ada juga 80 gram, ada yang 100 gram. Kemarin ada loh yang 40 gram. Ini jelly-jelly ya. Kenapa aku belinya nggak yang butiran gitu? Karena yang butiran itu di sini bau tengik, teman-teman. Jadi better aku beli yang kayak gini. Yang apa yang sudah diparut dari sini ya, yang sudah dikeringin gitu. Beli ini aja deh, nggak ada yang itu. Ada yang kayak gini. Tapi mungkin nanti pakainya setengah aja. Karena memang tepung ketan aku juga tinggal 250 gram ya. Dan itu mesti beli lagi di toko Asia di Moldova itu nggak ada teman-teman, adanya tuh di Belanda gitu atau di Eropa Barat lainnya. Jadi suami aku kalau lagi kerja gini nanti pulangnya pasti bawa bumbu-bumbu Indonesia ya, kayak kecap kayak gitu, kayak saus. Oke. Aku ke telur deh teman-teman, beli telur dari sini aja deh biar di toko lain itu nggak usah nyari-nyari lagi, karena memang nggak semua toko itu ngejual telur. Kayak toko lokal yang biasa aku beli jajanan juga nggak jual telur mereka. Lihat harga telur sekarang lagi naik daun di sini. Biasanya 10 butir itu 35 atau 30 ya, sekarang sampai ke 41.000, ke 43.000 gitu. Ada yang 42.000. Nih, yang ini bahkan sampai ke harga 47.000. Lihat nih, yang biasa aku beli sekarang harganya 47.000 10 butir. Tapi ini ukuran L ya. Kalau ini yang 43 ukuran apa ya? Nggak kelihatan, Oh, ini XL, berarti ini lebih banyak dong. Coba kita lihat dalamnya. Iya, tadi aja bapak-bapak bandingin. Oh, ini lebih besar tapi ada yang retak tuh satu. Kayaknya aku beli yang ini deh. Ini ukuran S. Ya, ini XL nih. XL 773 gram nih, XL. Harganya 43.000. Kalau yang ini berapa gram ya? Yang L ini berapa gram? 10 buket, 10. Coba aku lihat dulu berapa gram ini. Nggak ada gram-gramannya kalau ini ya. Berapa ya ini ya? Aku pastinya beli yang besar sih. Ini 400 gram ya, 448 gram. Lebih baik beli yang XL sekalian ya. Kita mungkin bandingin. Ini kayak gini gedenya. Ya, begini teman-teman, kalau belanja sendiri, bikin video memang rada sulit ya. Aku nggak sering upload karena memang di luar itu sudah dingin banget. Oh iya, lebih baik yang ini. Ini memang lebih mahal tapi memang lebih besar gitu. Jadi aku beli ini aja deh. Karena kalau beli yang kecil-kecil juga nantinya aku bakal beli lagi gitu di desa. Lebih baik aku langsung beli yang ini yang 50. Yang 50 lei. Ukuran L tapi ini lebih besar daripada yang ini yang XL. Tuh. Oke. Beli margarin kali ya. Ini margarin ya teman-teman. Biasa kalau bikin donat apa aku butuh margarin. Jadi lebih baik sudah ada di rumah, sudah disediakan gitu.
Ini harganya 15 ribuan ya, 180 gram. Kalau misalnya kita mau bikin sate gitu dari kacang-kacang ini, kacang-kacang di sini tengik-tengik teman-teman. Jadi aku kapok gitu, kapok belinya ya. Kenapa ya? Nggak kayak kacang kita di Indonesia tuh yang fresh. Mungkin ada merek lain gitu ya, yang rasanya segar gitu ya. Nah ini tuh mereka bisa langsung makan. Beli apa yang ini ya? Aku niatnya pengen banget sate ayam gitu. Oke, langsung aja cari ke jajanan nih, Oreo nih. Ini di sini termasuknya murah di Linela ini ya, Oreo ya. Ini cuma 27.000, tapi di tempat lain bisa sampai 35.000 ya. Jadi aku lebih pilih Oreo di sini. Kalau di Indonesia kan kita bisa jajan ke warung ya, tapi kalau di sini enggak, teman-teman. Aku ke pasarnya itu seminggu sekali, jadi mau nggak mau aku harus siapin semuanya dari sekarang. Yang cukup jajanan itu untuk 1 minggu anak-anak gitu. Walaupun memang nggak selalu aku kasih jajan kayak gini, kayak misalnya sehari lain aku bikin bolu pisang kayak gitu, atau aku bikin donat kayak gitu ya. Ini nih, ini enak nih teman-teman. 7 days. Kalau di sini harganya besar ini ya. 7 days besar. Satu pieces 19.000 harganya. Kalau misal krosong-krosong yang dibuat langsung itu bukan merek 7 days gini, itu lebih murah gitu daripada di Indonesia. Harga krosong kecil gitu 35.000 ya. Di sini lebih murah loh. Ini jajanan-jajanan dari Asia nih teman-teman. Kayak di sini aku belum pernah nemuin yang namanya ini ya, tepung panir gitu. Tapi di sini ada dari Jepang ini. Tuh, ada nasi untuk sushi. Gini. Nih bisa dilihat nih jajan-jajanan pasar ya. Kalau kita ya jajan-jajanan orang Moldova, jajanan tradisional seperti ini, roti-roti. Nih ini harganya 31 lei satunya. Tapi memang apa bedanya roti-roti yang terpampang di sini harganya bisa lebih mahal daripada yang di sana yang sudah dipaket-paket itu produksi pabrik ya. Yang di situ murah untuk konsumsi sehari-hari. Tapi kalau yang ini tuh rasanya beda, kayak lebih crunchy gitu, enak kayak ini nih. Satunya ini 14.000 rupiah nih, tapi enak. Sedangkan yang di sana 8.000 aja sudah bisa dapat satu bungkus kayak gitu nih. Aku kasih lihat ke teman-teman nih. Kayak ini nih, ini 6 lei, 6.000 rupiah satu kayak gini. Karena ini produksi pabrik ya. Dan ini tuh hanya untuk dikonsumsi kayak makan. Kalau kita mah kayak nasi kayak gitu. Nih, kalau ini tuh kenapa lebih mahal? 17.000. Yang mana ini ya? Atau yang 15.000, karena ini memang ada kacang-kacangnya gitu, mungkin dibuatnya dari tepung lain gitu. Tapi kayak ini 6 lei kayak gitu nih. 6 lei. Aku beli deh. Ini karena di rumah juga peliharaan aku tuh makannya roti gitu. Nih kayak ini nih, biasa aku beli ini. Nah, ini biasa untuk makan nih. Kita beli ini ya, 8 lei ya. Kebetulan untuk aku dan anak-anak makan nasi teman-teman, tapi kalau untuk mertua gitu
Apalagi yang cowok konsumsi banget roti ya. Ini apa ya? Aku baru lihat nih. Apa ini? Ada namanya di sini. 10 lei, 9 lei sekian, 9.000 kayak gini. Kayak gini. Tapi anak-anak kurang suka nih kayak gini. Kalau kayak krosong yang ada di sini nih. Tuh kan? Ini krosong besar kayak gini aja 10.000 teman-teman. Kalau di Indonesia kan ini 35.000. Ini gede loh, gede banget. Ini krosong apa ya? Kuun. Berarti ini sama butter. Krosong sama butter. Kalau ini sama keju, kubrenja. Yang sama coklat tuh cuma tinggal satu nih. Aku beli deh. Nanti ya aku kasih lihat ke teman-teman setelah aku bungkus. Nih, kalau croissant sama coklat unsi koko. Jadi mentega, bukan mentega, butter iya mentega. Iya betul mentega, 15.000 ini harganya segini. Besar ya. Nih kalau yang ini itu karena nggak pakai coklat kayaknya deh. Harga 9,9 lei. Jadi 10.000 ya. Nggak nyampe 10.000, 9.000 sekian. Lihat nih. Jajanan Moldova kayak gini teman-teman. Ini juga enak. Ini enak banget nih. Sama keju ya, dalamnya ini sama keju. Keres ini. Kalau yang ini tuh manis ya, karena sama Pizina itu cherry asam tapi yang sudah dimanisin. Gitu. Ini harga 1 kilo. Salah, 1 kilo 19 lei. Kubrenja. Enak-enak ini teman-teman, tapi aku kurang suka yang namanya manis-manis kayak gini. Nih roti-roti kayak gini. Ini jajanan-jajanan Moldova ya. Jadi kalau nih, ini harganya Rp2.000 kayak gini. Jadi kalau misal anak sekolah itu mampir ke sini untuk beli kayak gini untuk makan, gajal makan ya. Oke. Ini murah nih. Tadinya ini 17.000-an sekian loh ini nih. Ini aja deh aku beli deh. Nih, coklat semua banyak. Cuma aku orang Indonesia, yang anak aku tuh nggak dikasih makan coklat gitu. Permen coklat itu aku ngehindarin itu, walaupun memang biskuit kayak gitu aku kasih. Tapi untuk permen-permen yang manisnya pol gitu aku nggak kasih ya. Yang makan makanan gula kayak gini itu aku nggak kasih. Ya ampun, aku mesti yang namanya beli susu di sini aja deh, biar enak nyusun di tasnya ya. Kita balik lagi teman-teman. Tapi di teman-teman di sini yang mahal-mahal teh itu mahal-mahal nih. Kalau kita kan sepaket udah bisa dapat yang namanya 3.000, 5.000 itu dapat ya. Ini tuh mahal-mahal teman-teman. Kayak gini teh herbal kayak gini 40.000 kayak gitu, 38.000 kayak gini. Terus ini yang dari kulit buah nih. Dari buah-buahan yang biasa kita kalau ke hutan itu aku suka dapat. Tapi memang betul enak rasanya gitu. Cuma aku nggak biasa ngeteh, nggak biasa ngopi gitu. Nah ini juga nih, lihat teh harganya 235 nih. Dari apa ini ya? Nggak ngerti aku ini dari apa bahannya ya. Tapi ini memang mahal-mahal di sini. Kalau teh lihat nih, yang ini 159.000 Joy of Mint. Ini ada daun mintnya juga ini. Makanya kenapa orang-orang sini kayak aku waktu musimnya panen si chamomile, aku petik-petikin untuk dijadikan teh karena memang teh di sini tuh mahal. Gitu. Lihat kopi juga. Benar-benar di sini mahal loh. Lihat nih. 175 kayak gini. Kopi-kopi instan gitu ya.
Kalau di Indonesia kan serenceng gitu. Enak banget ya, lihat di sini nih, segini teman-teman. Segini yang kita biasa beli cappuccino yang sepak besar 60.000 itu. Di sini segini harganya. Memang di sini mahal-mahal nih. Makanya waktu aku datang ke sini aku bawain kopi, mertua aku senang banget. Lihat. Gimana di tempat kalian kopi-kopi itu harganya berapa ya? Karena aku bukan pencinta kopi, jadi aku nggak tahu harga-harga kopi semana di Indonesia. Karena memang paling beli juga kalau misal suami aku lagi pulang ke Indonesia tuh kita belinya cappuccino kayak gitu yang murah. Yang murah ya, yang satu paknya 80 ribu apa berapa tuh. Kayak gitu, nggak semahal-mahal yang ada di sini. Jadi membuat aku tuh kaget gitu. Lihat, kalau ini belum digiling nih. Belum digiling. Segini. Lumayan ya, bervariasi harganya teman-teman. Tapi kalau misal aku lihat dari orang-orang yang suka ngopi gitu, apa sih yang dirasa teman-teman? Kalau aku sendiri kan aku nggak ngopi. Aku kalau ngopi itu nggak bisa gemeteran gitu. Dan kayak rasanya aneh gitu di mulut aku ya, karena aku bukan pencinta gitu. Tapi kata teman aku yang cinta kopi, sehari-hari harus minum kopi itu, katanya kalau nggak ngopi puyeng ya. Cerita dong. Nih untuk snack-snack ini tuh kok nggak ada sih yang kesukaan ya. Karena memang teman-teman kalau yang nggak suka itu dibeliin juga nggak bakal dimakan. Paling atau kita beliin ini nih. Ini jajanan ini tuh chips. Enak banget nih. Ini harganya 7 ribuan. Kita beliin ini 4. Ya. Banyak ya jajanan-jajanan Moldova tuh banyak banget nih. Dari berbagai jenis. Banyak jenisnya nih. Kayak si kuaci ya, banyak jenisnya. Ini harganya 6.000. Kuaci segini. Berapa gram ini ya? Rasanya tuh asin teman-teman. 100 gram. 100 gram harganya 6 ribuan nih. Ini lagi diskon ya. Ini kalau ini 12.000 nih. Yang ini rada besar, jadi nggak kehel gitu, nggak kesel pas nyisilnya ya. Nah yang ini 7.000, ini kecil-kecil banget dalamnya. Kalau aku bukan tipe orang yang nyemil gitu kayak orang-orang ya, jadi aku nggak pernah beli-beli kayak gini. Oh ini enak nih, ini tuh kayak kita di sana, kayak kacang tuh kan, kayak kacang apa ya, kayak kacang oven gitu di kita loh. Aku beli deh ini. Satu, nyobain ya. Gimana jajanan aku sudah segini, tapi ini belum beli daging. Daging nanti di pasar tradisional. Baru telur, susu kita harus cari susu nih. Balik lagi deh, kita beli susu. Nih di sini nih susu. Nih. Nah ini dia susu. Kita lihat dulu sekarang tanggal berapa. Jadi aku harus menyesuaikan untuk berapa lama susu ini bisa aku konsumsi gitu ya. Coba kita lihat tanggal. Sekarang tanggal 15. Jadi kita harus seenggaknya maksimal 20 hari. Ini tanggal berapa? 19, masih oke, 4 hari ya. Juga ya. Masih oke. Ini berapa hari nih? Ini expired 23. Wow, lebih baik kita beli yang ini ya. 23, tapi harganya ya ampun. Oh, tidak, terima kasih. Harganya lihat 22 lei. Oh, yang ini 16 lei nih.
Coba kita lihat ini kapan kadaluarsanya. 21, masih oke lah. Kita beli yang ini aja deh. Kadaluarsa 21, tanggal 21. Kalau yang tadi kan kadaluarsanya tanggal 19, ini tanggal 21 ya. Dan ini harganya masih masuk akal, 16.000, 17.000. Kalau yang tadi 22.000 udah nggak masuk akal. Kayak bukan pakai plastik gitu teman-teman, kayak pakai yang namanya botol. Kalau yang botol memang harganya lebih mahal karena memang ada botol gitu kan. Sudah cukup mulai rame. Aku mesti ambil yang namanya plastik. Biar si susu ini nggak bocor, jadi kita harus pakai plastik. Kita tinggal lihat, coba ke itu ya, ke ikan-ikan nih. Aku suka beli sarden juga di sini teman-teman. Ada yang namanya sarden, tapi bukan yang ini mereknya. Itu sama kayak sarden kita gitu. Nih, kayak gini nih. Kita tinggal dimasak, enak banget. Aku sampai ya ampun kayak pulang ke Indonesia gitu makan sarden ya. Harganya tuh segini. Nih ya, kita coba lihat ke bagian ikan bekuan ya. Di rumah tuh masih banyak gitu karena nggak dimasakin. Jadi makanya aku paling belanja-belanja yang anak-anak tuh udah habis gitu. Kayak ini nih, kayak udang gitu masih ada nih. Kayak gini nih teman-teman, aku kasih lihat ya ikan-ikan bekuan di sini. Nah, aku biasa suka masak ikan ini nih, anak-anak juga suka. Tapi untuk saat ini aku males masaknya. Ini udang-udang di sini mahal harganya teman-teman. Udang yang istilahnya udah beku kayak gini aja itu cuma 500 gram apa berapa ini ya? Coba kita lihat ya berapa gram ya, biar bisa bedakan. Compare sama di Indonesia ya. Karena memang gaji minimum di sini itu setara gitu sama di Jakarta. Kayak gitu. Ini 450 gram. Harganya 26.30 ya. 26.30. 145.000 teman-teman. Ini aku kasih lihat zoom. Yang ini nih. Nih. Harganya segitu loh. Di sini memang ikan-ikan kayak gini tuh mahal. Karena memang dari Norwegia gitu semua. Karena kan Moldova sendiri tidak punya laut ya. Jangankan ikan-ikan laut kayak gini, ikan-ikan yang di pasar aja, yang fresh itu, kalau yang besar sendiri itu hampir 100.000 1 kilo gitu, setara dengan daging. Tapi kalau yang kecil-kecil gitu, yang banyak tulang itu ada 35.000 per kilo gitu. Karena memang warga desa di sini tuh ada yang punya tambak kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalnya juga aku jarang makan loh. Kalau orang sini kalau misalnya lagi ada suami aku, itu harus seminggu itu mungkin untuk dia sendiri bisa habis 3 bungkus ya Tapi kalau untuk aku nggak makan anak-anak juga enggak gitu. Itu butter ya, kita nggak konsumsi butter. Es krim di sini seperti ini teman-teman. Di luar tuh dingin banget, jadi aku susah ya kalau untuk bikin video tuh tangan aku menggigil. Beku gitu. Ini kalau misalnya kita beli sekarang si es krim ini sampai rumah tuh nggak bakalan mencair. Nih, di sini juga tuh ada yang namanya es krim yang sekiloan kayak gini. Zaman dulu aku waktu pertama kali datang ke sini itu harganya 15 lei. Sebesar ini 1 kilo ini 15 lei. Tapi sekarang ini sudah sampai ke harga 67.000 gitu. Nih. Kayak gini 62.000, 67.000, sudah mahal banget. Perbedaan harganya tuh sudah benar-benar terasa gitu ya. Sedangkan gaji itu naiknya cuma sedikit gitu. Nih kayak ini buah-buah yang dibekuin, kentang. Aku kentang juga kemarin-kemarin beli masih banyak.
Biasa anak-anak aku gorengin kentang juga kayak gitu. Dan mohon tips teman-teman, mungkin ada yang kerja di McDonald atau semacamnya yang biasa bikin kentang kering gitu, kentang goreng yang kering itu gimana ya? Soalnya kalau aku goreng di sini tuh kentangnya nggak kering, kentangnya tuh kayak lembek aja gitu. Apa ya tipsnya? Nih teman-teman, aku juga mau lihatin harga cepitan. Harga cepitan kayak gini yang kita bisa beli di toko oren atau di amang-amang, ini segini 45.000 loh. Banding kalau di Indonesia berapa loh? Di sini 45.000 nih harganya. Ini iketan karet begini teman-teman, 61.000. Memang di sini itu impor barangnya gitu, nggak punya pabrik mereka, jadi kenapa mahal? Lihat kayak gini satu 27.000. Kita kalau harga kayak gini setara dengan di mall-mall bukan sih? Kalau kita ke mall harganya segitu ya. Sabun-sabun juga di sini mahal, hitungannya mahal karena memang brand-brand yang dari Jerman kayak gitu. Sedangkan di Jerman sendiri ini harga 1 kilonya kayak cuma €1 apa 2 kilo gitu €1. Sedangkan pas nyampe sini tuh mahal. Nih. Kalau aku sih nggak beli brand ya. Kalau belanja itu aku nggak beli brand teman-teman. Aku lihat harganya yang cocok dan aku coba ketika itu mencuci bersih. Ya aku beli itu, dan aku tipe orang yang gak bakalan ganti-ganti. Kalau satu udah cocok, aku pasti cocok kemana-mana. Gak bakal aku ganti. Lihat nih lace. Kok gak ada yang di oven itu ya? Oke, permen-permen. Kayak gini ya, kalau ini harganya masih gak berubah, masih stabil. Karena memang bukan musiman, selalu ada ya. Lihat nih, tas ini. Harganya 99.000. Lihat nih, 99.000 ya harganya. Jadi di sini anduk itu kayak buat anduk telap tangan itu akan laku ketika mereka ada Paskah teman-teman, karena semua orang tuh bikin bingkisan diisiinnya sama ini, sama piring, sama gelas, sama anduk kayak gitu. Sekarang aku mau bayar dulu, belanjaan segini dulu, nanti kita tinggal ke pasar tradisional ya. Lihat nih, belanjaan aku segini, jajanan. Nanti kita ke pasar tradisional beli daging, karena di rumah tuh masih ada daging. Mungkin beli lagi 1 atau 2 kilo ya, biar takutnya kehabisan gitu. Ini belanjaan aku segini, habisnya segini teman-teman, Rp726.000 ya. Kita bayar dulu pakai kartu. Sekarang aku tinggal susun ke tas andalan. Kalau nggak bawa ini, rasanya tuh kayak tangan mau jebol teman-teman. Ya aku susun dulu, nanti kita akan jalan keluar ya, cari toko daging sama apotik. Ini aku udah selesai, kita langsung menuju ke apotik aja sama beli daging ya. Anak itu ya ampun, ada anak kecil suka minta-minta. Waktu itu aku beli mainan, terus ada anak kecil, boleh nggak katanya belikan aku 1. Untuk apa kata aku teh? Untuk main katanya. Dalam hati aku ya ampun, kenapa ini orang tuanya nggak ngajarin gitu atau gimana ya? Karena memang menurut aku dia bukan yang pengemis gitu, bukan yang suka minta-minta atau gimana. Berpakaian layak dan dia juga bawa skuter gitu. Ampun deh, aneh-aneh aja, ada aja orang teman-teman beda-beda gitu. Kita langsung aja menuju ke sana ya. Ini tadi nggak kerasa, tahu-tahu sudah 1:30 loh. Aku jam 2 harus sudah naik bus. Kalau enggak nanti mesti naik taksi pulangnya. Kalau naik taksi lumayan ya,
uang itu bisa aku simpan gitu. Tips emak-emak ya. Lebih baik kita, kalau aku nggak beli air, aku naik bus aja. Karena dingin juga gitu, jadi orang-orang tuh sepi. Ini walaupun ada matahari, kalau ada angin dingin banget teman-teman. Mungkin kalau misalnya yang sudah biasa, orang-orang itu nggak dingin lagi ya. Tapi kalau misalnya kayak kita dari negara panas ke sini tuh kita nggak bisa. Kayak misalnya aku di rumah tuh biasa nyalain api, aku masih September aku sudah, kalau misal dingin aku nyalain api gitu, menghangatkan rumah. Sedangkan orang sini tuh November mereka baru mulai menghangatkan rumah gitu. Dan mereka masih tahan. Makanya kenapa sebenarnya aku nggak bisa tinggal di sini. Gitu, karena memang dari suhu yang udah ini tuh merah, tapi nggak jalan gitu teman-teman. Nggak jalan dia. Karena yang di sebelah sana hijau, di seberang sana, tapi di seberang situ itu merah, kan nggak bisa, harusnya sama gitu kan. Kalau aku biasanya biar nggak susah, si tas geret aku ini aku taruh gitu di pojokan mana. Tapi itu aman, nggak bakal ada yang ambil. Karena kan aku mesti ke arah sana tuh beli daging ya. Dan untuk pulang sendiri menuju halte bus itu ke sana teman-teman, lurus aja. Ini kita jalan sekarang di sini. Nanti itu lurus aja ke sana, itu namanya halte bus ya. Kita beli ini dulu, beli obat kan, anak aku tuh 3 minggu ini sakit. Oh. Kondisi sepi ya, sepi banget. Bunga-bunga nih teman-teman, bagus-bagus banget. Ini bunga-bunga ini tuh musimnya ya waktu dingin kayak gini. Satu gunduk itu 150.000, lihat. Tuh. Nah, aku mesti ke sana. Ini ke arah pasar tradisional ya. Untuk beli yang namanya daging aku harus ke sana karena daging fresh itu adanya di sana. Nah, sekarang kita coba ke ini dulu. Ke apotik dulu ya. Ke sini ya. Nanti kita ketemu lagi. Aku sampai di sini dulu. Karena memang aku harus translate, teman-teman. Aku sudah selesai beli obat, teman-teman. Tinggal sekarang ke arah sana untuk beli yang namanya daging ya. Kalau sayur aku di rumah masih banyak banget. Aduh, lama ini. Taksi langganan aku. Lama banget ini lampu merahnya. Baru ada matahari sekarang ini. 3 minggu yang lalu itu ya, atau 2 minggu itu hujan terus teman-teman. Oke, kita coba untuk
Nih kalau sudah siang kayak gini, pasar juga itu ya, udah mau tutup, lihat tuh. Udah ditutup-tutupin sama ibunya. Kita beli daging ayam aja, teman-teman. Najwa. Asa. Una, dah. Oh, itu dah. Ada ati ampela tuh teman-teman, aku akan beli. Dah. Bine. Bine. Asa, pikat depui. 500 gram. Kopi pote depui. 500 gram. Aku beli ini nih, ati ampela ya. Di sini juga ada nih daging-daging, karne-karne kayak gini. Karena orang sini tuh konsumsi ya. Kukardu. Kalau di sini tuh bisa bayar pakai kardu, pakai ini. Kita ke sini. Oke. Nih. 100 ini aku beli ini 130 ya, 130.000 rupiah. Mutumes ojibuna. Oh my god. Ini daging-daging seger ya. Ini daging sapi. Ini daging B2. Itu daging-daging yang sudah digiling. Tuh. Jadi kalau mau beli daging yang fresh, aku biasa di sini. Oke. Oji buna. Lari federe. Jadi kita langsung aja ke halte bus. Lari ke halte bus kita ya. Tadi tas aku ditinggal di sana. Coba kita lihat masih aman apa enggak. Kalau enggak, mesti belanja lagi. Yang lama itu di sini ya nyebrangnya ini loh. Nanti aku mau lari aja deh kalau misalnya sepi. Iya, ini aku masih ada tas aku. Kita tinggal tadi di pojokan sini masih ada teman-teman. Nah oke. Terima kasih ya sudah ikut aku belanja kali ini. Tapi kali ini aku nggak ajak kalian ke itu ya, kemana namanya, ke pasar tradisional. Karena memang waktunya tidak tepat. Dan kalau misalnya mau ke pasar tradisional aku mesti bareng suami. Aku rada-rada mulai ngerasa nggak enak gitu sama orang kalau misalnya aku sering-sering videoin, takutnya mereka nggak suka gitu. Gimana ya, jiwa sungkannya gitu masih ada ya. Sudah siap-siap ya untuk menjual ornamen-ornamen Natal. Kering banget teman-teman, kalau dingin kayak gini kita ngomong terus tuh kering tenggorokan ya. Itu jalannya aku lumayan hari ini. Biasanya aku ke toko ini, ke toko bazar, ke toko ekonom gitu. Cuma untuk kali ini aku pangkas jadi satu toko aja. Karena biar hemat waktu juga gitu. Dan kebetulan yang aku cari itu ada. Biasanya aku
suka perbanding-bandingan harga gitu teman-teman. Misalnya aku pergi ke Linela itu hanya untuk beli sayur-sayur, buah-buah gitu. Terus aku pergi ke toko lokal untuk beli jajanan. Lalu aku beli ke toko ini nih, bazar, untuk beli yang namanya jeruk atau telur ya, dan roti gitu. Tapi untuk jeruk sendiri masih ada di rumah, banana juga masih banyak. Jadi tadi aku nggak ambil ya banana, karena mungkin anak-anak juga sudah mulai bosan gitu nih. Ini halte bus ya, jadi semuanya di sini. Kayaknya bus aku sudah ada deh, sudah nangkring. Lihat nih, susahnya di sini tuh nggak ada jalan untuk yang bawa troli teman-teman, nggak ada jalan untuk yang bawa troli anak gitu. Walaupun ada jalan trotoar, tapi jalanan untuk kayak gini ya gitu nih nggak dibuatkan. Aduh, banyak apa sih, sampah tuh ketiup-tiup angin biasanya kalau misal ada sampah-sampah kayak gitu, karena memang di sini tuh anginnya kencang. Ini bus aku nih. Oke teman-teman, terima kasih, kita saatnya pulang. Nih, aku sekarang sudah di rumah. Bapak supir ini baik, selalu nurunin aku di sini nih teman-teman. Kalau misalnya bawaan aku riweuh ya, kayak gini, wow, selalu aku diturunin di sini. Nih lihat nih, bebek-bebek pada keluar. Kalau kebun orang lain tuh sudah dirapihkan ya, sudah dibersihkan lagi, digali-gali lagi tanahnya. Kalau kebun aku tuh belum teman-teman, karena bapak tuh baru datang kemarin dari kota ya. Kalau orang lain tuh cowok ada di rumah gitu. Kalaupun nggak ada cowok, biasanya ceweknya yang ngerjain. Tapi kalau untuk keluarga aku kayaknya enggak deh. Itu yang ngerjain pekerjaan kebun kayak gitu ya, cowok gitu, bapak yang ngerjain teman-teman. Kondisi sudah sangat berbeda ya. Ini dedaunan sudah gugur semua, sudah kering, kayak gersang gitu ya kelihatannya ya, tapi dingin banget ini teman-teman. Lihat nih, kebun orang ya sudah dibersihkan seperti ini, si tanahnya sudah digali gitu. Jadi nanti tinggal tunggu lagi untuk musim semi ya. Musim semi nanti akan menanam lagi gitu. Untuk saat ini dia diliburkan dulu si tanahnya. Siapakah itu yang sedang berjalan ke sini? Sepertinya Andrea. Iya betul. Iya betul, Andrea itu mau ngambil air kayaknya deh. Apa mau ke magazin ya? Oh, mau ngambil air. Tuh, anak sebesar itu di sini aja sudah ngambil air untuk minum. Ke mana namanya? Ke sumur gitu. Karena memang orang-orang sini tuh udah bantu orang tua ya. Padahal mamahnya ada, tapi memang tugasnya dia gitu ngambil air seperti itu, beresin rumah kayak gitu. Malu tuh, aku ditutupin mukanya.
Cepat, sudah ya. Lapunten ada. Tuh, masih belum selesai ya pengeboran untuk canalization, pembuangan. Kayak gitu, masih dikerjain. Semua mengering. Si daun-daun berguguran, si pohon-pohon itu diam dulu, nggak bertumbuh ya. Dan sampai ujung semua kayak gini. Ini sepanjang musim dingin kayak gini teman-teman. Oke, segitu dulu kegiatan hari ini. Terima kasih sudah selalu menemani aku, menunggu video aku. Mohon maaf belum sering-sering upload karena memang kondisi, situasi, keadaan yang belum memungkinkan. Terima kasih. Bye-bye.